Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Yusuf, NPM 224110002, Management 22C. Early, I will present material on business law entitled Lembaga Pembiayaan dalam Kegiatan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan dalam konteks bisnis, termasuk tujuan, definisi, jenis-jenis, peran, persyaratan, serta keuntungan dan kerugian penggunaan lembaga pembiayaan. Sini ada tujuan presentasi. 1. Meningkatkan pemahaman. Membantu audiens memahami pentingnya lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, memberikan informasi. Menyediakan informasi detail tentang berbagai jenis lembaga pembiayaan yang tersedia. Dan yang ketiga, memotivasi penggunanya, yaitu menginspirasi audiens untuk mempertimbangkan penggunaan lembaga pembiayaan dalam perkembangan bisnis mereka. Di sini ada definisi lembaga pembiayaan dalam konteks bisnis. Lembaga pembiayaan dalam konteks bisnis merujuk kepada entitas atau organisasi yang menyediakan dana atau sumber pembiayaan kepada perusahaan dalam rangka mendukung dan memajukan aktivitas operasional yang dijalankan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. 1. Bank. Lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk dan layanan seperti pinjaman dan kredit. Kedua, investor modal ventura, yaitu investor yang menyediakan modal dan sumber daya untuk proyek-proyek bisnis yang berpotensi tinggi. Ketiga, pembiayaan langsung, yaitu pemberi pinjaman yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada bisnis. Dan yang terakhir, koperasi, lembaga non-profit yang didirikan oleh kelompok orang dengan kepentingan bisnis yang serupa untuk saling mendukung finansial. Selanjutnya, peran lembaga pembiayaan dalam perkembangan bisnis. Yang pertama, pembiayaan awal. Lembaga pembiayaan dapat membantu bisnis memperoleh modal awal untuk memulai operasional mereka. Kedua, pengembangan dan pertumbuhan. Lebih lanjut, lembaga pembiayaan dapat mendukung bisnis dalam ekspansi dan pertumbuhan melalui pembiayaan tambahan. Dan yang ketiga, inovasi dan riset. Lembaga pembiayaan juga dapat memberikan dana untuk mendukung inovasi dan penelitian dalam bisnis. Lalu, persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan, bisnis harus menyajikan rencana bisnis yang komprehensif, menunjukkan stabilitas keuangan, dan memberikan jaminan atas pinjaman yang diambil. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian menggunakan lembaga pembiayaan. Keuntungannya sendiri yaitu 1. Kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan. Kedua, memperoleh atau memperluas kesempatan pertumbuhan bisnis. Dan
mendapatkan bantuan dan dukungan dari lembaga pembiayaan. Adapun kerugiannya yaitu beban bunga dan biaya pembiayaan. 2. Ketergantungan pada pihak eksternal dan resiko kegagalan dalam dan pembayaran kembali. Di sini ada contoh kasus penggunaan lembaga pembiayaan dalam bisnis. Yang pertama, ada usaha kecil dan menengah. Contoh penggunaan lembaga pembiayaan adalah bisnis kecil dan menengah yang mendapatkan dana untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Kedua, developer properti. Seorang pengembang properti yang menggunakan pembiayaan untuk membeli lahan dan membangun proyek properti. Dan yang ketiga, startup teknologi. Sebuah startup teknologi yang mendapatkan investasi modal ventura untuk mengembangkan platform baru mereka. Okay, that's all the explanation from my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.